Halo Pak Edi. Halo, selamat sore semua. Ya, selamat sore Pak Edi. Bagaimana Pak kabarnya Pak saat ini? Baik, Alhamdulillah, puji Tuhan semua baik, sehat semua. Memang itu yang paling mahal sekarang ya, yang paling mahal itu kesehatan. Iya, betul Pak. Sekarang lagi sibuk apa Pak? Sekarang sibuk untuk mengerjakan, menciptakan, mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan. Tepatnya Hmm? mengembangkan lembaga pendidikan pelatihan kerja gitu deh di masyarakat kopi Indonesia. Itu dari segmennya apa dari hanya di hulunya saja atau semua stakeholder Pak? Dari hulu hingga hilir termasuk pemilik kedai gitu Pak? Sementara masih di hilir, tapi saya lagi saya lagi ketik, saya lagi siapkan modul kurikulum di hulu. Dan mungkin ya dalam waktu dekat sudah selesai. Oke. Itu untuk tahun ini atau untuk tahun kapan Pak? Jadi tentang kompetensi, kompetensi di hulu, kalau di Hmm? hilir kan kita sudah kerjakan. Sekarang saya tepatnya mengerjakan kompetensi di hulu, di petaninya, petani kopinya gitu. Itu menyeluruh dari awal penanaman hingga panen ya Pak ya? Iya, jadi kan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang budidaya tanaman berkelanjutan itu sudah selesai, ada 29 unit kompetensi. Jadi kita kembangkan menjadi kurikulum gitu. Hmm. Makanya targetnya tahun ini selesai Pak ya? Kenapa? Targetnya tahun ini selesai Pak targetnya. Oh ya, selesai, selesai. Amin. Pak, ini sesuai dengan bahasan kita hari ini Pak mengenai industri kopi di tengah pandemi wabah corona Pak ya. Menurut Pak Edi ini secara umum bagaimana sih Pak kondisi industri kopi di Indonesia saat ini di mana wabah corona ini kan belum selesai dan kita nggak jelas kapan selesainya. Itu gimana sih Pak pengaruhnya dengan industri industri kopi sendiri? Ya, jadi semua sektor ini berdampak ya, berimbas, termasuk perkopian yang nyunsup, nyunsup ya. Jadi ya kita harus sikapi lebih dewasa, lebih semuanya harus dikali lima, semangatnya dikali lima, motivasinya dikali lima, waktunya, perhatiannya, energinya harus ditambah sebesar 5 kali gitu. Jadi memang Nah, semua sektor kena ubah. Jadi semua sektor kena ya kita ambil hikmatnya saja. iya Pak, kan kalau dibilang tadi kan memang semua sektor terkena dampaknya gitu Pak ya. Dari mau yang apalagi yang kita rasakan banget tuh masalah di hilirnya. Bagaimana kedai kopi sekarang kan juga apa ya menurun lah, bisa dibilang menurun karena beberapa pengakuan dari teman-teman yang juga bermain di kedai kopi kan permintaan menurun meskipun ada yang take away melalui apa pengantaran online, tapi kan nggak mungkin belum menutupi operasional. Jadi banyak kedai kopi yang akhirnya memilih untuk tutup. Nah itu kan berarti kan efeknya kan ke permintaan biji kopi sendiri Pak ya. Bisa bisa dibilang anjlok lah Pak untuk saat ini. Apakah itu betul seperti itu keadaannya dan bagaimana sih Pak petani menyikapi hal tersebut Pak? Uh, Petani itu harus lebih lebih kreatif sekarang ya. Jadi petani itu bisa mengembangkan dirinya dengan cara proses pengolahan. Proses pengolahan itu sebaiknya dibuat natural sehingga mereka dormansi biji itu menjadi sangat panjang dan sewaktu-waktu apabila mereka butuh uang mereka boleh menjualnya. Jadi poin yang mau ingin saya sampaikan adalah pengolahan mereka itu sebaiknya dibuat natural supaya proses penyimpanan buah kopi cherry itu
sangat panjang, bisa bertahun-tahun, bisa bertahun-tahun. Paling itu pesan saya kepada para petani, jangan putus asa, karena sejujurnya per hari ini geliat kopi itu sudah terlihat lagi baik. Hmm. Hmm. Ya, jadi itu lagi. Saya ingin memberikan motivasi kepada para petani, khususnya yang sampai ke pengolahan. Itu sebaiknya pengolahan natural saja ya. Jadi bisa menyimpan buah kopi itu dalam waktu yang lebih panjang. Kira-kira begitu. Jadi sewaktu-waktu mereka perlu uang, mereka boleh menjualnya. Tapi apakah proses, maksudnya apakah pengetahuan itu sudah sampai ke setiap petani atau memang hanya beberapa petani yang mengerti, dan baiknya apakah ada peran peran antara pemerintah, pegiat kopi atau komunitas sendiri yang memberi penyadaran itu sih Pak? Gimana Pak? Baik, beberapa instansi, komunitas, asosiasi, bahkan individu sudah menolong. Katakanlah seperti kami, katakanlah saya menolong dengan cara membeli dalam jumlah tertentu dari petani, setidaknya untuk stok. Ya, dan masing-masing bayangkan kalau semua kafe melakukan hal ini ya. Ini salah satu bentuk atau cara untuk membangun motivasi di hulu gitu oleh petani kopinya gitu. Dengan cara setiap kafe katakanlah 10, 15, 20 kilo atau 50 kilo beli aja dulu untuk stok, kira-kira begitu. Itu salah satu cara. Walaupun banyak juga instansi atau komunitas atau asosiasi bahkan secara individu yang bermohon kepada kementerian-kementerian teknis, katakanlah contoh dalam mengaplikasikan resi gudang, ya, atau ke bank-bank yang memberikan beberapa kemudahan peminjaman, entah itu bunganya, entah itu regulasinya, jadi dipermudah, kira-kira begitu. Saya pikir kami beberapa instansi komunitas itu sudah melakukan. Ya katakanlah saya sudah melakukan itu, kira-kira begitu. Jadi memang butuh kerjasama antar pihak ya Pak, yang terjadi dari pemerintah, dari badan keuangan pun harus mampu membantu atau sinergi. Iya. Untuk keselamatan si petani sendiri. Iya. Tapi benar nggak sih Pak, kan saya baca kabarnya itu memang oke lah, permintaan dalam negeri terutama di kedai kopi sendiri kan sudah mulai menurun pada biji kopi. Atau kalau sekarang mungkin sudah mulai meningkat karena emang beberapa daerah sudah agak melonggarkan PSBB. Jadi orang bisa minum kopi di kedai. Tapi itu kan nggak semuanya Pak ya. Dan belum terasa peningkatannya. Tapi apakah benar Pak, peningkatan biji kopi sendiri sudah masuk ke ekspor itu lebih meningkat ya Pak kabarnya? Jadi begini, beberapa kebijakan negara-negara lain kan masih memilih menghentikan kecuali beberapa sektor, katakanlah yang berhubungan dengan kesehatan, itu mereka masih was-was, Mas. Sehingga beberapa regulasinya mereka itu masih pertahankan. Jadi ekspor importnya itu ditahan sejenak. Walaupun beberapa sekarang sudah mulai dibuka ya, banyak itu berdampak ke kita, bukan hanya soal kopi, tapi katakanlah soal daging, itu juga berdampak ke kita, yang selama ini kita mengimpor daging itu cukup banyak, tapi agak susah gitu. Nah, tapi pelan-pelan sudah mulai dibuka keran ekspor impor, kira-kira begitu. Koreksi kalau saya salah, mungkin dari ada berita itu Mesir ya Pak ya, yang terutama untuk sangat besar untuk permintaan ekspor biji kopi kita ya Pak. Iya, nanti memang beberapa eksportir kita masih berkendala ya. Tetapi saya berpikir begini, pandemi ini kita jadikan begini, selama ini kita juga mengimpor kopi itu kan banyak banget. Ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah,
ini kita bisa buat jadi momen supaya konsumsilah kopi lokal. Jadi untuk alasan apapun, jangan menjual kopi-kopi impor, tapi juallah kopi-kopi lokal. Begitu juga himbauan kita kepada masyarakat, lo kalau beli kopi, minum kopi ya, tanya dulu aja ini kopinya dari mana gitu. Cintai dong produk-produk lokal. Jadi kan kita itu ada ratusan, 300 single origin kita. Coba deh satu-satu gitu. Apakah Anda sudah mencoba lebih dari, katakanlah lebih dari 50 single origin? Saya pikir pasti belum. Nah ini saatnya Anda mencoba, Anda mengeksplor cita rasa dan aroma kopi-kopi Indonesia yang memang sangat bineka gitu. Ada 300 single origin. Sekarang saya mau tanya, sekarang kamu deh Upe udah pernah nggak merasakan 50 single origin? Jadi ini salah satu bentuk ya, bentuk kepedulian kita. Bahwasanya kita juga peduli para pemangku kepentingan kopi ini, ya lakukan hal-hal kecil gitu. Ya memang intinya itu Pak ya, salah satu cara kita sebagai yang bisa dibilang agak jauh lah untuk membantu petani secara langsung. Kan kalau Pak Edi kan bisa berinteraksi langsung dengan petani, dengan komunitasnya dan lembaganya. Bagi kita mungkin itu bisa dilakukan Pak ya, dengan cara mengkonsumsi biji kopi ya punya Indonesia sendiri gitu Pak ya. Oh ya, buat teman-teman yang hari ini bergabung di ngobrol bareng Pak Edi, bisa mengirimkan pertanyaan ya Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh, Nanti sangat boleh. bertanya di kolom komentar, ketik aja apa yang ditanyakan, nanti kita bacakan dan Pak Edi jawab. Pak, ada lagi nih Pak, sekarang tren baru kan gara-gara semua orang, nggak semua, beberapa orang memilih untuk akhirnya membuat kopi di rumah. Jadi home brewer dadakan lah gitu. Yeah. Karena kan ada pikiran untuk minum di lokasi atau repot untuk datang berdentin atau gimana gitu. Nah, ada nggak sih Pak sebenarnya jumlah permintaan yang shifting, perubahan dari kedai kopi sekarang menjadi permintaan individu di rumah? Sangat besar, sangat banyak. Contoh itu anak saya. Anak saya, belum 2 minggu ini saya ajarin buat kopi. Kamu tahu dia sudah menjual berapa banyak? 50 liter lebih. 50 liter lebih. Jadi 50 liter lebih itu katakanlah kali 4 itu berarti 50 kali 4 sekitar 200 cangkir dia sudah jual dalam mulai dari tanggal 5 kemarin. Jadi belum nyampe 10 hari ya. Hari ini dia jalan untuk mengirim kopi gitu. Jadi itu peluangnya sangat besar sebenarnya. Ini contoh saja, contoh real. Anak saya itu sudah mampu. Seminggu lebih dia sudah menjual 50 liter kopi. Jadi sangat, Anda juga boleh melakukan hal yang sama. Mulailah berjualan melalui teman-teman, keluarga gitu. Ini pasti berhasil karena saya sudah ada bukti. Jadi itu sangat mungkin, Upe. Karena kan juga sebenarnya menjadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tapi jadi malah kan kayak anaknya sendiri bisa mengolah itu menjadi sebuah bisnis baru di rumah. Untuk kita bilang kan ini semua sektor terkena dampak Pak ya. Kalau dari tingkat petani, tadi Bapak dan teman-teman sudah mencoba untuk merubah bagaimana proses ini menjadi natural saja. Tapi apakah di tengahnya Pak, jadi antara petani dengan pengguna konsumen sebagai kedai kopi atau yang membuat kopi di rumah, gimana sih Pak kehidupan di roaster sendiri Pak? Di roastery apakah tetap apa ikut terdampak juga, dan bagaimana sih Pak teman-teman ini yang sudah bermain di
roasting ini untuk tetap bertahan, Pak? Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman roaster ya. Anda harus kreatif, Anda harus melakukan beberapa riset. Riset contoh, apakah kulit ari yang Anda gunakan Anda buang? Apakah ampas atau residu dari hasil penyangraian Anda buang? Anda boleh kembangkan. Anda pernah teliti nggak? Kalau kopi itu adalah sumber api yang sangat baik. Coba nanti ya. Coba periksa lagi, riset lagi. Itu sebenarnya kalau biji kopi, kalau terbakar itu apinya sampai biru gitu. Artinya ini sebenarnya sumber penelitian, hipotesa saya, biji kopi sangrai itu bisa menjadi sumber energi. Kira-kira begitu. Itu hipotesa saya. Dan saya sudah lihat sendiri. Walaupun saya sekarang ini lagi berencana bagaimana membuat residu-residu yang sudah tidak digunakan oleh manusia, tapi kita bisa gunakan untuk hal yang menguntungkan kita atau memberikan nilai tambah. Katakanlah ampas kopi yang habis kita pakai, itu kan bisa jadi scrap, bisa menjadi sumber energi lain. Saya juga lagi berpikir ya, hipotesa saya itu bisa jadi pembakar hiyo untuk teman-teman kita yang budayanya memakai hiyo ya, yang bakar itu gitu, atau menjadi lilin gitu. Mungkin bisa, hipotesa saya ampas kopi itu mungkin dicampur dengan parafin yang bisa menjadi sumber energi lain, katakanlah menjadi arang gitu. Itu harus dieksplor sebenarnya ya. Jadi roaster ini ya cobalah gitu. Coba pandemi ini membangun atau menjadikan atau momen untuk melakukan beberapa riset gitu. Petani melakukan beberapa riset, contoh kulit buah itu kan bisa dirubah jadi manisan. Kulit buah. Jadi tidak hanya bubuk saja gitu. Atau kulit tanduknya yang biasanya selama ini menjadi alat bakar saja, kan bisa dirubah menjadi partikel board atau raw material untuk cat. Atau apalah gitu. Nah, ini harus dieksplor. Jadi sebenarnya di buku pintar ini saya pernah tulis itu tentang manfaat dari bagaimana kita residu atau sesuatu yang sudah tidak katakanlah akhir atau ampas atau sampah memberikan nilai tambah kepada kita. Jadi di tingkat petani itu banyak, di tingkat middle seperti yang kamu bilang tadi roaster itu pun banyak gitu. Jadi di tingkat petani selain merubah itu, kemudian prosesnya dirubah menjadi proses natural saja supaya dia dormansi bijinya bisa lebih panjang. Kalau dihilir macam-macam, dihilir contoh kita bisa menciptakan, mengadakan seperti yang saya lakukan, membangun pelatihan atau lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang berbiaya murah gitu, jangan bebanin lagi gitu. Itu banyak bisa kita lakukan. Atau seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini adalah produk anak saya loh. Ini produk anak saya. Itu sekarang dia sudah mampu menjual 50 liter. Nah, untuk kafe, Anda harus melakukan improvisasi. Contoh, menjual produk, kasih bonus masker, ya, atau dalam bentuk masker seperti ini, atau masker seperti ini, gitu. Jadi setiap produk lampirkan ini, gitu. Ini kan menarik, menjadi daya tarik. Jadi intinya sekarang itu pandemi ini menjadi momen untuk inovasi baru, improvisasi baru. Kemudian yuk, zamannya sekarang kan zaman kolaborasi gitu ya, kolaborasi dengan orang-orang baru, kolaborasi dengan
hal-hal baru gitu, atau katakanlah kopi identik dengan kuliner ya, kan bisa kita melakukan kolaborasi. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh mati ya. Beberapa memang banyak yang mati ya. Itu nggak ada ya. Kita bersyukur saja kita masih sehat. Artinya kita masih memiliki peluang untuk melakukan hal-hal baru, rencana-rencana, kegiatan, program baru gitu. Iya, ya, mantap. Ya memang benar benar kata Pak Edi, memang di sinilah momen kita harus berimprovisasi dan berinovasi, setidaknya minimal kita bertahan. Lebih bagus lagi sebuah improvisasi ini menjadi sebuah senjata ke depan ya Pak, buat meskipun nanti wabah sudah hilang, ketika bisnisnya bagus dengan cara-cara yang dilakukan sekarang ini menjadi sebuah senjata baru buat setiap stakeholder ke depannya. Ya, tadi sempat Pak Edi menyinggung buku pintar kopi. Sebenarnya jauh sebelum ada PSBB dan dibutuhkan inovasi yang dibilang tadi sama Pak Edi, sebenarnya di buku itu juga udah banyak ya Pak, inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh petani, oleh roaster, oleh kedai kopi. Termasuk beberapa menu ya. Menu di buku pintar kopi itu kan ada yang saya bagikan ya. Iya Pak. Ya, jadi improvisasi lah. Contoh sekarang kan banyak kita boleh kembangkan untuk di bagian hilirnya ya, kita kembangkan menu tapi berbasis espresso gitu. Kan boleh espresso campur jeruk, espresso campur semangka, pokoknya espresso campur buah-buahan. Ya, lakukan aja, pasti enak. Coba aja kalau nggak percaya. Atau Anda mau belajar, ya boleh. Siapa? Sebenarnya Pak, untuk dari, kan Bapak ini juga menyusun tentang standar-standar mengenai bagaimana pengolahan kopi, bagaimana yang intinya dari hulu ke hilir Pak Edi membuat standar itu gitu. Apakah dengan adanya wabah corona ini berdampak nggak sih Pak dengan standar yang Bapak lakukan untuk di setiap stakeholder, di tingkat petani, di tingkat tengah, produk antara, atau di bagian hilirnya? Koreksi sedikit ya, standar itu bukan hanya saya yang buat, tapi tim. Yeah. Tim ya, Kementerian Pertanian dalam hal ini, Kementerian Teknisnya, dengan beberapa teman-teman lah para stakeholder, baik itu dari asosiasi, eksportir, akademisi, praktisi, dan lain sebagainya. Kita yang membuat standar itu ya. Nah, ini nggak ada hubungan standar dengan pandemi ini, gitu. Nggak ada hubungannya. Pandemi ini membuat tatanan masyarakat, bahkan budaya memang berubah. Dengan new normal ini, semuanya ya berubah gitu. Termasuk cara kita berbicara, cara kita bersikap. Banyak berubah lah ya. Jadi tatanan masyarakat yang berubah gitu. Jadi agak-agak sulit sih. Jadi nggak ada hubungan standar dengan pandemi ini, nggak ada. Kira-kira gitu, Upe. Jadi, oke. Jadi memang tatanannya yang berubah, dan bagaimana koreksi kalau saya salah, bagaimana si pengguna standar ini yang harus menyesuaikan terhadap standar yang ada. Meskipun memang banyak yang berubah ya Pak ya, tapi tetap standar yang disusun berdasarkan kajian dari teman-teman dari tim. Oke Pak, sebenarnya ada ini ya sih Pak, ada dari tingkat, lagi-lagi nih saya tanya tentang petani kan, ada tadi Bapak kasih solusi berubah menjadi proses natural. Tapi kan apakah proses itu menjadi sebuah hal yang mudah diterima, atau ada beberapa petani yang berganti untuk misalnya berganti profesi atau mengolah lahannya menjadi sebuah perkebunan yang berbeda dari kopi itu sendiri, karena kan ya tadi yang saya awal bilang, perubahan ini merubah semua permintaan kopi juga. Pasti
Pasti UP, itu banyak yang berubah, bukan hanya petani kopi. Semua berubah. Jadi kalau ada yang merubah komoditinya dari kopi menjadi tanaman katakanlah tanaman semusim atau hortikultura, itu ya dari dulu juga udah ada gitu. Tapi pandemi ini kalau kita menyikapinya secara ya anggap ini menjadi kayak semacam tantangan, ya Anda boleh merubah untuk menjadi hal yang baik saja sebenarnya gitu. Karena gini, kopi ini tidak ada pandemi juga, masa panennya nggak berubah, pengolahannya Iya. nggak berubah, semuanya nggak berubah kalau di tingkat petani. Yang menjadi berubah adalah permintaan yang memang berkurang, ya. Kemudian harga yang memang diberitakan itu anjlok, ya. Tapi untuk beberapa lokasi sekarang sudah mulai bagus lagi ya. Harga gabah sudah mencapai sekitar 25 gitu. Kemarin cherry memang ada yang 5.000, tapi kan itu nggak semua. Pasti ada turun sih turun, tapi mungkin di sekitar 7.000 gitu. Kira-kira begitu, Upe. Jadi nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh untuk petani mengambil keputusan untuk berubah, karena memang sebenarnya sejarahnya pun kopi pun di komunitas apapun juga banyak yang berubah ya Pak ya. Ya, jadi Oke Pak. intinya begini. Sekarang ini permintaan kopi sudah mulai Baik. starting naik, kira-kira gitu. Itu saya nilai dari beberapa teman saya, termasuk anak saya, yang sekarang ternyata bagus, dia bisa menjual kopi. Tidak seminggu lebih 50 liter itu luar biasa. Gitu. Jadi yuk Ya. kita beberapa sektor memang banyak yang collapse ya. Tapi yuk kita jadikan rintangan ini, kesulitan-kesulitan ini menjadi juga sebuah peluang yang baru, peluang baru. Minta itu dong Pak, minta apa ya, tips dan tipsnya kan Bapak juga berkecimpung di daerah, di dunia hilir si kopi ini sendiri, tahu bagaimana kehidupan terutama kedai-kedai kopi yang saat ini sudah dibilang jatuh bangun dan jatuh lagi dan mulai bangun lagi untuk terus bertahan. Sebaiknya apa sih Pak dilakukan untuk teman-teman di kedai untuk tetap bertahan, Pak? Ya, kalau dari bisnisnya, jujur aja saya tidak banyak mampu untuk menjawab itu karena mereka akan lebih tahu dari saya bagaimana bisnis mereka masing-masing itu. Yang saya bisa kasih tip adalah yaitu tadi lakukan inovasi, ya, improvisasi, penambahan jaringan, lakukan kolaborasi. Saya pikir itu ya. Tinggal kita di mana kalau di hulunya itu tadi paling di proses pengolahan, kemudian petiknya menjadi petik merah kan bisa saja. Karena pandemi ini membayar orang nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi juga orangnya nggak ada. Ya lu panen sendiri aja. Nah ini kesempatan lo untuk membuat melakukan riset. Apa sih manfaat faedahnya kalau kita petik merah gitu? Coba hitung, pasti ada penambahan nilai lebih kurang 20%. Itu contoh kecil saja. Atau merubah buah kopi ini yang tadinya kita buang jadi pupuk, kita rubah menjadi manisan gitu. Yang selama ini kita mengolah asal sembarangan, yuk kita olah menjadi pengolahan katakanlah natural, sehingga kita bisa lebih, mumpung iklim kan agak-agak baik ya, iklim panasnya banyak, panjang, sehingga kita bisa menjemurnya lebih baik. Kira-kira begitu. Kalau di hulu gitu, kalau di hilir ya itu tadi.
eh, saat ini sedang ada apa nih Pak, pendampingan petani atau bagaimana Pak untuk saat ini di tengah-tengah PSBB seperti ini, atau tetap di rumah aja Pak? Atau pendampingan jarak jauh? Itu tergantung bupatinya ya. Saya nggak bisa terlalu intervensi terlalu jauh karena bupati, kabupaten sekarang sudah mulai memikirkan ya namanya politik ya. Saya nggak mau mencampurin ke sana lah, tapi harusnya ini saatnya memberikan himbauan kepada masyarakatnya supaya kalau mereka ada sebuah kegiatan atau apapun, konsumsi kopi yang dari daerah mereka itu sendiri gitu. Itu kan salah satu cara gitu. Iya. Karena kalau bukan kita yang konsumsi, siapa lagi Pak ya? Karena itu cara paling tepat dan efisien untuk membantu kita. Iya benar. Nah, ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya mengenai segala hal tentang kopi, apapun itu, kita buka sesi pertanyaan. Wah, ada dari Riau nih Pak. Riau juga ya, itu salam buat Bapak Riau. Saya sapa teman-teman dulu Pak. Ini ada. Ya. Salam untuk orang Medan. Salam untuk orang Kerinci. Tadi saya sudah lihat tuh Kerinci. Iya. Salam untuk Kopi Pintar. Salam untuk banyak lah. Tadi ada juga teman Javitrai, ada Perempuan Berbeda, ada Pak Andi. Salam ya buat semua ya. Ya, teman-teman dapat salam dari Pak Edi. Itu Pak, dari Kopi Pintar, selalu sehat Bapak, katanya. Amin, amin. Kita semua harus sehat. Kita semua harus sehat, jangan karena pandemi ini ya kita jadi, kalaupun ada dampaknya itu wajar. Jangan kecil hati karena semua negara yang ada di dunia ini terkena dampaknya. Sekarang ya, bagaimana betul. Kita merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang atau kesempatan. Selama ini, kalau yang boleh tahu Pak, dari tingkat inovasi yang dikaitkan dengan pengembangan dari kualitas biji kopi sendiri, ada hal yang baru Pak? Saya pikir tidak terlalu signifikan ya, yang kalaupun ada itu di pengolahannya ya, ada beberapa orang yang melakukan pengembangannya. Tapi sebaiknya kita hati-hati ya, karena dampak dari bakteri itu kan cukup serius ya. Jangan karena katakanlah okatroksin A itu ya, karena pengolahan yang salah gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Apapun itu ya tetap harus menjadi rasa kopi gitu, bukan menjadi rasa anggur gitu. Kopi ya kopi gitu, atau kopi menjadi rasa teh, itu kan aneh gitu. Kopi ya kopi lah, jadi rasa kopi gitu. Jadi mengembangkan, memberikan warna terhadap cita rasa dan aroma itu nggak apa-apa, tapi bukan merubah gitu. Jadi mengembangkan, it's okay. Keren lagi. Pak, ini ada pertanyaan Pak, dari kolom komentar. Dari akun Perempuan Berbeda. Ya. Pak, minta arahan buat ngebangun komunitas kopi agar bisa konsisten. Karena di Kerinci ada beberapa komunitas, tapi kelemahannya masih banyak kelompok dalam kelompok.
kira-kira apa yang harus dievaluasi dan dilakukan ke depannya, Pak? Ya, lain lubuk, lain ikannya, kata pepatah. Jadi sebenarnya harus Anda, bukan saya. Anda yang melakukan perubahan itu, gitu. Daerah yang melakukan perubahan itu. Mungkin cara menyampaikan, kasih pembanding. Ada loh di sana itu begini, begini, begini. Itu wajar. Manakala memang komunitas kopi itu saya salut karena memang menjadi banyak ya. Tapi kalau sudah menyinggung soal rupiah ya ada gesekan, saya pikir itu wajar lah gitu ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Jadi sebenarnya orang Sungai Penuh itu orangnya asik-asik. Saya pernah ke sana ya. Saya kenal perempuan yang berbeda itu. Asik, keren. Ya, tinggal ya salam deh dari saya. Siapa tahu bisa apa? Bisa kolaborasi. Perempuan berbeda mungkin bisa chat WA pribadinya ke Pak Edi bagaimana arahan yang tepat. Karena sebenarnya kenal dengan Pak Edi ini. Jadi ini memang begitu Pak biasanya Pak, komunitas bukan hanya di Dikit, tadi saya ada, sorry Upe, ya, saya tadi kenapa, ada Pak? lihat tulisan, apakah salah mengenal kopi luar? Jawabannya nggak salah. Jawabannya tidak salah. Sebagai pembanding, sebagai kontrol, nggak ada yang salah. Tapi saya akan kembali menanyakan, dari 300 single origin ini, apakah Anda sudah merasakan atau mencoba atau mengeksplor separuh saja? Jadi, itu pandemi ini jadikan mencintai produk-produk lokal. Karena kita orang kopi, ya lu untuk alasan apapun jangan jual kopi dari luar dong, jual kopi Indonesia dong. Kalau lu bisanya jual kopi luar itu lu Anda nggak keren. Tadi itu ada tulisan kopi pintar, insya Allah sudah Pak, ini keren, gitu dong. Indonesia itu luar biasa. Ya, mumpung Anda masih muda, jalan dari Sabang sampai Merauke, jangan keluar negeri. Keliling Indonesia aja, mungkin umur Anda belum dapat gitu. Jadi itu kopi pintar keren. Ya memang gitu kan Pak, problemnya sekarang adalah seperti itu. Di beberapa kalangan ada yang mengatakan bahwa bagaimana lo bisa bilang kopi Indonesia enak kalau belum nyobain kopi dari luar. Makanya mungkin timbul pertanyaan seperti itu, apakah kita boleh mencoba kopi dari luar? Oke, mungkin ini hanya menambah literasi Anda saja ya. Ada lebih dari 70 penghasil kopi di dunia, tapi tidak memiliki kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Betul. Jadi Indonesia itu sangat berbineka cita rasa dan aromanya. Nggak percaya, coba aja. Banding setidaknya 34 provinsi, setidaknya 34 karakteristik yang berbeda. Padahal dalam satu provinsi saja, katakanlah Aceh, itu punya karakteristik puluhan. Katakanlah Sumatera Utara, itu beda karakteristik. Katakanlah Mandailing dengan Karo, itu beda, karakteristiknya beda. Nah, bayangkan dalam satu provinsi setidaknya 5 saja atau 10 karakteristik yang berbeda. Kali deh 30, katakanlah penghasil kopi 33 atau 32 provinsi. Udah ratusan gitu. Ya, betul. Jadi intinya
boleh mencoba kopi dari luar, tapi coba deh kelilingan, mencoba ya Nah, kopi-kopi tadi saya membaca Indonesia. tulisan, itu benar Hah? sekali. Hanya kopi Indonesia yang terbaik. Dia punya pengalaman katanya. Ah, itu Dari bagus. Bapak Andi Muhammad. Iya, itu bagus. Kasih tahu, sampaikan ini berita-berita ini, informasi ini ke medsos gitu. Jadi kalau tidak kita, siapa lagi yang mencintai kopi Indonesia? Hanya pedagang bos yang tidak mencintai kopi Indonesia. Bahkan kopi kita jadi sebuah merek di negara Jepang ya Pak ya. Ya, Key Coffee itu yang Ketika, terkenal itu kan bahan bakunya dari kita. hmm, ya, tuh teman-teman yang masih apa ya, eh, suka sama kopi, coba deh tuh kata arahan Pak Edi, cobain semua kopi di Indonesia. Minimal berapa Pak? Minimal setengahnya Pak ya, dari 300 ya. Udah, Anda sudah coba nggak 150? Oh itu, gitu Pak. Nah, Minimal kalau sudah 150. coba itu tuliskan, lalu bagikan. Karakteristik ini dari sini memiliki karakteristik seperti ini gitu. Jadi tidak bineka tunggal ika atau kebinekaan cita rasa itu memang tidak dimiliki oleh 70 negara penghasil kopi di dunia gitu. Hanya Indonesia yang keren. Nggak percaya ya cobain. Explore dong kalau nggak percaya. Percaya Pak, kalau nggak percaya saya sering nyobain segitu banyak Pak, belum mampu. Oke Pak, siap, siap, siap. Ya, teman-teman, sebentar lagi nih kita mau berakhir. Kira-kira ada nggak nih yang mau bertanya lagi? Mumpung ada Pak Edi di sini. Pak, kedepannya apa sih Pak yang menarik dari dunia kopi Pak? Ya, tadi ada mengatakan Toraja bulu-bulu lebih baik Ada. dari Ethiopia Geisha ya. Iya, Oke. kalau uh, kalau kita melakukan proses dengan baik dan benar, itu semua benar gitu. Jadi kopi Indonesia itu nggak ada yang nggak enak. Menjadi tidak enak kalau memanennya salah. Menjadi tidak enak kalau prosesnya salah. Menjadi tidak Salah. enak kalau menyangrainya salah. Menjadi tidak enak kalau menyajikan Anda atau menerapkan metode itu salah. Kira-kira begitu. Ya. Karena semuanya jadi satu rantai yang terkait Pak ya, dari hulu hingga hilir hingga sampai dari tangkir kopi yang kita nikmati. Ya betul Pak. Jadi ya betul. Jadi coba ulangin pertanyaanmu tadi. Oh yang sebelum tadi Bapak bahas Toraja tadi, Apa yang terakhir kamu nanyain? yang terakhir saya tanya tadi, di dunia kopi sendiri, ke depannya ada hal yang menarik lagi nggak sih Pak? Ada quotes dari seorang penulis ya. Secangkir kopi dapat menciptakan keintiman tanpa keruwetan. Ingat tuh. Satu Oke. cangkir kopi jika Anda tidak tahu harus memulai dari mana. Dua cangkir kopi jika Anda ingin mengubah suasana hati Anda. Tiga cangkir kopi jika Anda ingin memecahkan masalah Anda. Empat cangkir kopi jika Anda ingin mengetahui semua hal tentang kopi ya. Jadi Oke. atau seringkali pemimpin-pemimpin besar meninggalkan gelas-gelas kosong berisi ampas kopi. Jadi Oke. kopi ini abadi. Kopi ini Iya. abadi sepanjang bumi ini masih bulat. Percayalah sama saya. Kopi ini abadi. Yuk tetap berbisnis kopi. Oke.
apakah ini sebuah quote dan closing statement dari seorang Pak Edi? Teruslah berbisnis. Ya lebih kurang seperti itulah. Ya Pak, aduh nggak apa ya, nggak kerasa ada hampir 1 jam kita ngobrol dari masalah kopi, industri kopi di tengah pandemi, bagaimana solusinya dan apa yang harus dilakukan di setiap stakeholder. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting buat saya dari Pak Edi. Yang pertama adalah terus berinovasi, berimprovisasi, jadikan momen ini momen untuk meriset hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu, dan bisa jadi riset itu jalan keluar kita di masa ini ya Pak ya. Ya. Dan terakhir, closing statement-nya adalah teruslah berbisnis kopi, karena kopi itu abadi ya Pak. Ya Pak Edi, Pak Edi sehat selalu dan terima kasih atas waktunya di sore ini dengan berbagai jawabannya dan berbagai inspirasi, sangat menginspirasi kita bagi teman-teman kopi dari berbagai segmen, dari mau main di hulu, di produk antara maupun di hilir, menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Dan kita tunggu, tadi teman-teman mungkin juga nunggu karya berikut dari Pak Edi yang pasti nggak kalah memukainya dibandingkan buku Pintar Kopi. Baik, salam kopi Indonesia. Ya, Pak. Thank you Sucipto. Terima kasih. Okay. Thank you UP Agromedia. Thank you. Ya Pak. Bye. Bye.